wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya menghadapi globalisasi. Setelah kita membahas tentang dampak globalisasi, kemudian ada juga faktor pendorong dan faktor penghambat dari globalisasi. Kemudian ada juga pengertian. Jadi untuk pembahasan terakhir kita itu adalah bagaimana upaya untuk menghadapi globalisasi dunia ini ya. Upaya menghadapi globalisasi. Jadi secara umum menurut Selo Sumarjan, untuk menghadapi tantangan global, bangsa Indonesia membutuhkan unsur-unsur kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, jadi bangsa Indonesia ini harus mempunyai pengetahuan yang luas. Yang kedua, mempunyai keahlian. Ketiga, mempunyai cita-cita hidup. Jadi itu adalah bagaimana unsur-unsur kepribadian yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat ada memiliki rasa harga diri ya, dan kepercayaan untuk ikut serta dalam tata masyarakat. 5. Memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 6. Ada berperilaku sesuai dengan nilai sosial dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia ya. Dan yang terakhir itu mempunyai kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional. Jadi inilah unsur-unsur yang harus dimiliki oleh individu ataupun bangsa Indonesia ini ya. Jadi itu. Oke. Jadi dalam menghadapi globalisasi ini kita harus selalu berupaya ya agar tidak ada bangsa Indonesia ini terpengaruh terhadap globalisasi ya. Kenapa? Karena dalam keadaan globalisasi ini kita tidak tahu batas antara budaya kita maupun budaya yang lain. Jadi bagaimana upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya? Yang pertama itu adalah mampu memilih dan menyaring budaya-budaya dari luar Indonesia ya. Jadi ketika antum melihat informasi-informasi ya, yang ada di dalam jaringan ataupun media sosial, kita harus bisa memilih dan menyaring ya budaya-budaya dari luar Indonesia ya, seperti budaya-budaya barat yang notabene-nya mungkin negatif ya. Mungkin sebagai agama Islam kita dituntut untuk, apalagi yang banat itu, untuk tidak membuka aurat. Nah, jadi jangan kita meniru budaya-budaya barat ya, seperti yang sering kita lihat ya di media sosial misalnya. Sudah tidak asing-asing lagi ya, sudah tidak malu lagi para artis-artis itu sudah sama dengan budaya-budaya barat ya. Jadi mereka sudah tidak memakai pakaian yang sesuai dengan syariat agama Islam ya. Bahkan mereka sudah menampakkan aurat mereka ya, yang sangat berlebihan ya. Kemudian yang kedua, mengangkat budaya lokal. Jadi untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya, jadi agar tidak terpengaruh, budaya Indonesia ini tidak terpengaruh terhadap budaya luar, kita harus mengangkat budaya lokal ya. Kemudian yang ketiga, mempromosi budaya Indonesia ke dunia. Kita harus mempromosi. Dan yang keempat, menghargai dan mencintai budaya lokal. Jadi dengan adanya hal ini yang kita lakukan, maka otomatis insya Allah lah budaya yang kita anut yang ada di Indonesia ini akan tetap selalu ada ya di Indonesia. Dan yang kedua itu upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Jadi dalam segi ekonomi, bagaimana kita menghadapi globalisasi ya. Karena kita ketahui bahwa di zaman globalisasi ini kita sudah tidak tahu batas pasar negara kita dengan pasar negara Indonesia. Jadi ada terbentuklah sebuah pasar tunggal ya. Jadi dengan adanya hal ini, maka apabila adanya inflasi suatu negara bisa terjadi atau terpengaruh dengan negara kita ya. Seperti pada tahun 1958 itu adanya krisis moneter dunia ya. Jadi terpengaruh terhadap negara kita. Makanya negara kita itu terjadilah krisis moneter pada tahun 1998 yang mengakibatkan ekonomi kita sangat terpuruk, dan akhirnya negara Indonesia itu bahkan warga masyarakat
ya, berdemo, buruh-buruh berdemo untuk meminta presiden kita turun ya, itu pada zaman Presiden Soeharto. Ya, yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi agar ekonomi kita meningkat, kita harus memiliki sumber daya manusia yang bisa mendapatkan, yang bisa mengolah ya apapun sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak ketergantungan terhadap orang lain ya. Jadi di bidang dengan adanya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, jadi itu sebagai tonggak ya agar ekonomi kita semakin kuat. Kemudian yang kedua, itu meningkatkan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri ya, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dari luar negeri. Seperti pada era sekarang ya, pada zaman sekarang kita selalu apabila ada pembangunan, tentu kita selalu membutuhkan biaya ya. Jadi dengan hal ini pemerintahan kita selalu meminjamkan utang ke luar negeri ya. Jadi ini perlu meningkatkan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri ya. Itu tentu butuh proses yang panjang. Kemudian yang ketiga, masyarakat Indonesia senantiasa membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Ini adalah salah satu dari bagaimana usaha kita untuk agar tidak terpengaruh terhadap globalisasi ekonomi, sehingga dengan adanya kita membeli barang-barang produk dalam negeri, maka tentu ekonomi kita akan semakin kuat ya, karena perputaran keuangan kita tidak terlepas di dalam negeri ya, tidak keluar. Dan yang keempat, menghasilkan produk-produk yang baik dan memiliki daya saing tinggi ya. Jadi kita harus memiliki produk-produk yang baik dan memiliki daya saing tinggi. Jadi selama ini kita sering mengekspor atau mengimpor barang ya dari luar negeri, sehingga barang-barang kita di Indonesia, buatan-buatan orang Indonesia itu terkalahkan ya. Karena apa? Produk-produk itu tidak memiliki daya saing tinggi. Mungkin sampai di sini pembahasan kita mengenai bagaimana upaya menghadapi globalisasi ya. Jadi ada dua macam budaya upaya menghadapi globalisasi yang Ustadz jelaskan. Yang pertama itu adalah di bidang budaya, kemudian yang kedua ada di bidang ekonomi. Untuk tugas antum hari ini, antum buat bagaimana upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi, kemudian transportasi dan politiknya. Jadi ada 3 ya. Silakan antum catat dan silakan kirim ke Ustadz ya lalu Yapri. Oke, Ustadz akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.